menunjukkan kemahakuasaannya. Kalau dia datang seperti itu, bisakah dia menemukan orang yang mengasihi dia? Saya ajak saudara berpikir dari kemahakuasaan Allah. Kalau Allah yang maha kuasa ini yang dikatakan langit gemetar, gunung bergoyang, manusia ketakutan kalau berdiri di depan dia. Sekarang dia muncul di depan kita. Dan dia berkata kepada kita, aku mencintaimu. Apakah engkau mencintai aku? Siapa yang berani jawab enggak tuh? Saudara, berdiri di depannya kita sudah kencing, kita sudah buang air, kita sudah terbirit-birit, wahyu mencatat. Waktu Allah menampakkan diri, orang sampai mengundang, jangan kami melihat Allah. Kalau boleh biar gunung runtuh menimpa kami, saking takutnya tuh. Dan tidak ada manusia, saudara-saudara, menunjukkan takutnya akan murka Allah selain yang Yesus tunjukkan di Getsemani. Pernahkah saudara takut sampai berkeringat darah? Belum pernah. Kita paling banter takut itu pingsan, paling banter takut itu kencing. Tapi siapa takut sampai keluar keringat dan darah yang keluar? Itu yang manusia akan hadapi waktu berdiri di hadapan Allah. Dan kalau dia muncul dengan kekuasaannya, saudara-saudara, kita keluar keringat darah saking takutnya, dan dia berkata, aku cinta kamu, apa kamu cinta saya? Siapa yang berani bilang tidak? Persoalannya, saudara-saudara, kita tahu waktu kita bilang, iya saya cinta kamu Tuhan, itu bukan keluar dari hati, tapi karena apa? Takut. Yang kedua, kalau kita lihat dari kemegahannya, seandainya dia datang sebagai raja yang mulia dengan seluruh kekayaannya ke sini, saudara-saudara, dia berkata, aku cinta padamu. Siapa yang berkata tidak? Tapi bagaimana Tuhan tahu kita cinta dia bukan karena harta yang dia bawa? Nah, sekarang saya tanya saudara, kalau dia datang betul untuk cari kekasih yang mengasihi dia dari hati, gimana caranya? Kalau datang dengan kemahakuasaan, dijawab, cinta saya, jawab cinta, kenapa? Takut. Padahal dia berkata, pacar gua ada di depan, nungguin, tapi gua takut. Atau dia datang dengan segala kemuliaan, ketampanan, kemenarikan, kita cinta dia karena apa? Karena harta yang dia bawa. Bagaimana Tuhan tahu kita cinta dia bukan karena takut, bukan karena keliling barang-barang yang dia punya? Bagaimana dia tahu? Tidak ada cara lain bukan kalau dari sudut kasih kita melihat. Hanya satu yang dia bisa kerjakan. Datang jangan bawa atribut-atribut kekuasaan. Datang jangan bawa istana dan harta-harta yang begitu banyak. Datanglah dengan yang ada. Maka waktu orang datang menyembah dan mengasihimu, mereka mengasihimu dari hati. Saudara-saudara, waktu saya tadi di rumah sakit bercerita poin ini kepada ibu saya. Ibu saya berkata begini, betul. Sebagaimana dia mengasihi kita tanpa syarat, dia ingin kita mengasihi dia tanpa syarat. Saya tulis itu di naskah khotbah saya. Sebagaimana Allah mengasihi saya tanpa syarat, dia menginginkan kita membalas kasihnya juga tanpa syarat. Dia datang bukan sebagai raksasa yang menakutkan. Dia datang bukan sebagai raja yang bersinar-sinar dengan kekayaan. Tetapi dia datang sebagai bayi, sebagai manusia yang mengasihi saudara. Dan dia undang kita mengasihi dia juga tanpa syarat. Allah jadi manusia tidak masuk akal. Tapi kalau kita mau lihat itu dari kasih, saudara-saudara, maka kita akan lihat kasih membuat orang bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, bukan? Mengertikan kau? Kenapa dia tidak datang sebagai raja dengan segala kekuasaan dan kekayaan, tetapi hanya seorang yang sangat biasa dan miskin, bahkan mati di atas kayu salib bagi kita. Karena dia mengasihi saudara, dia mengasihi saudara, dan dia mau kita malam hari ini menjawab, aku juga mengasihimu Tuhan. Sebagaimana kau mengasihi aku tanpa syarat, malam ini aku juga mau mengasihimu tanpa syarat. Saudara-saudara, dia datang mencari kekasih. Kita tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala. Kita akan masuk di dalam doa. Kita akan tenangkan diri kita sejenak. Mari mengerti kasih Allah di dalam hidup kita. Kalau bukan kasih, dia tidak datang masuk ke dalam penderitaan kita. Kalau bukan kasih, dia tidak akan mati untuk kita.
Dan karena kasih, dia datang mencari juga kekasih yang mau membalas kasihnya. Saudara, malam hari ini, kalau di antara saudara-saudara yang berkata, Tuhan, terima kasih, saya lebih mengerti akan kasih-Mu kepada aku. Saya makin mengerti berapa besar perhatian dan cinta-Mu kepada aku. Malam hari ini saya ingin Engkau pulihkan kasih saya kepadamu. Saya ingin belajar lebih mengasihi-Mu. Saya ingin belajar lebih sungguh di dalam mengikuti-Mu. Saya ingin sungguh-sungguh Tuhan, Engkau merasa kasih saya kepadamu sebagaimana saya merasa kasih-Mu di dalam hati saya. Kalau ada orang-orang yang berkata, Tuhan, perbarui kasih-Ku kepadamu malam hari ini, saya undang saudara tanpa malu, acungkan tanganmu berkata, Tuhan, aku mengasihi-Mu. Acungkan tangan saudara yang di atas. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, saya akan bertanya yang malam hari ini berkata, Tuhan, Engkau tidak muncul sebagai seorang yang menakutkan, sesosok yang mengagumkan, tetapi sekedar datang dengan begitu sederhana. Saya mengerti dan hari ini saya membuka hati saya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai penyelamat saya, sebagai Tuhan yang datang untuk saya. Malam hari ini yang berkata kepada Tuhan, terima kasih, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan saya. Acungkan tangan. Adakah yang malam ini berkata, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan saya? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang malam hari ini berkata, saya menerima Yesus sebagai Tuhan saya. Dia Tuhan yang menjadi manusia bagi saya. Acungkan tanganmu. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang malam hari ini tangan saudara boleh diturunkan. Yang malam ini berkata, Tuhan, saya ingin memperbaharui pelayanan saya kepada Tuhan. Selama ini saya lupa kasih Tuhan. Selama ini saya jauh dari pelayanan saya akan Tuhan. Malam ini saya memperbarui tekad pelayanan saya. Acungkan tanganmu biar saya berdoa. Adakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang bahkan saudara katakan, kalau Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan sekalipun, aku rela untuk membalas kasih Tuhan kepadaku. Kalau ada seperti ini, saudara acungkan tangan. Kalau kau rela memberi hidupmu sebagai hamba Tuhan, adakah? Saya percaya tidak banyak. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, saya berdoa bagi saudara. Bapa di dalam surga, kami heran kenapa Engkau datang tidak sebagai seorang penguasa yang menakutkan, sehingga kami semua dengan gemetar takluk mengakui Engkau Tuhan kami. Kami heran Tuhan kenapa Engkau tidak datang dengan kemuliaan, terang benderang seluruh harta dan istana Engkau bawa serta datang mengunjungi kami. Sehingga kami akan berebutan untuk menghampiri. Tetapi Engkau datang Tuhan hanya seorang bayi kecil, tumbuh dewasa dan mati di atas kayu salib. Dan di situlah Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Di situ Engkau menunjukkan undangan-Mu untuk kami mengasihi. Tuhan, terlalu dalam untuk kami mengerti. Tetapi kami bersyukur karena Engkau menjelaskan itu semua karena kasih-Mu kepada kami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu menjadi manusia, supaya kami yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Hari ini, malam hari ini, seberapa banyak tangan-tangan yang diacungkan, yang menerima-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang memperbarui kasih mereka kepada-Mu Tuhan, yang memperbarui semangat pelayanan mereka, atau yang mempersembahkan hidup mereka bahkan untuk menjadi hamba-Mu seumur hidup mereka. Berkati, urapi seluruh tangan yang diacungkan, biar mereka merasakan Natal adalah kehadiran Tuhan, bukan semata-mata di bumi ini, tetapi di hati kami. Engkau lahir bagi kami. Engkau ingin kami mengenal dan mengasihi. Engkau ingin hidup kami diberikan kepada-Mu. Engkau ingin kami mengasihi-Mu sebagaimana kami dikasihi. Tuhan, terima kasih. Engkau melihat tangan yang diajukan, kuatkan, teguhkan apa yang mereka berikan kepada Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.